beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Tri Utami dari kelas PAI 4C dengan NIM 24531106. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pilih, yaitu hukum jenazah bagi wanita, kitab fikih ibadah wanita. Adapun ayatnya pada Quran surah Al-Maidah ayat 32, "Waman ahyaha faka'annama ahyana sajami'an." Artinya, barang siapa yang menghidupkannya seakan ia menghidupkan manusia semuanya. Adapun asbabun nuzul, sebab turunnya Quran surah Al-Maidah ayat 32, yaitu ayat ini berbicara secara garis besar bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar seolah-olah membunuh seluruh manusia, dan menyelamatkan satu jiwa seolah-olah menyelamatkan seluruh manusia. Adapun latar belakang turunnya ayat ini, asbabun nuzul Quran surah Al-Maidah ayat 32 berkaitan dengan kisah umat terdahulu, khususnya Bani Israel setelah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi, yaitu kisah Qabil dan Habil. Qabil membunuh saudaranya Habil karena iri dengki. Ini merupakan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Setelah peristiwa itu, Allah menetapkan hukum kepada Bani Israel tentang larangan keras membunuh tanpa hak. Selanjutnya yaitu makna dan kaitannya dengan ayat. Sebagai respon terhadap peristiwa tersebut, Allah menegaskan kepada Bani Israel bahwa membunuh satu orang tanpa alasan yang benar, menyelamatkan satu nyawa seakan menyelamatkan seluruh manusia. Adapun tafsir Quran surah Al-Maidah ayat 32, yang pertama yaitu larangan keras membunuh tanpa hak. Ayat ini menegaskan bahwa membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Yang kedua, nilai universal kemanusiaan. Ditujukan kepada Bani Israel, ulama menjelaskan bahwa hukumnya berlaku umum. Yang ketiga, keutamaan menyelamatkan nyawa. Yang keempat, makna tanpa alasan yang benar. Yang kelima, peringatan tentang kerusakan di bumi. Jadi kesimpulannya yang dapat kita dapatkan yaitu nyawa manusia sangat berharga, membunuh adalah dosa yang besar, dan menyelamatkan adalah amal yang sangat mulia. Baiklah, selanjutnya yaitu hukum memandikan jenazah suami atau istri. Kaum muslimin sepakat bahwa memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah, sesuai sabda Rasulullah untuk seorang sahabat yang meninggal karena terjatuh dari kudanya. Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Arti dari fardu kifayah adalah jika dikerjakan oleh orang yang mampu, maka yang lain sudah dianggap cukup. Jika semua meninggalkan, maka semuanya berdosa. Istri boleh memandikan suaminya berdasarkan ijma kaum muslimin karena segala perasaan dan perhatiannya masih terasa, bahkan masih dalam iddah karena ditinggal mati. Selanjutnya yaitu beberapa permasalahan hukum yang terkait. Yang pertama, seorang laki-laki boleh memandikan ibu, anak perempuannya, dan mahram lainnya dengan syarat tidak ada wanita mahram atau selain mahram. Yang kedua yaitu jika seorang laki-laki meninggal di tengah-tengah kaum wanita dan tidak ada istrinya, hendaknya mereka menutupnya dengan kain sampai ke lutut, disiram air dan tidak boleh disentuh dengan tangan. Dan yang ketiga yaitu jika seorang wanita meninggal dalam perjalanan bersama rombongan namun tidak ada mahram, hendaknya ia ditayamumkan. Yang keempat, para fuqaha sepakat bahwa seorang wanita boleh memandikan anak kecil. Yang kelima, junub atau haid jika meninggal dimandikan sekali saja. Ini pendapat mayoritas ulama. Jika seorang wanita meninggal dan di dalam perutnya ada bayi hidup, maka harus dioperasi dan dikeluarkan. Selanjutnya yaitu tata cara memandikan jenazah wanita. Dimandikan sama seperti laki-laki. Jika rambutnya panjang maka dikepang menjadi 3 bagian dan ujungnya dibiarkan memanjang. Jadi ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Selanjutnya yaitu cara mengkafani jenazah wanita.
Mayoritas ulama sepakat bahwa jenazah wanita dikafani dengan 5 lapis kain, yaitu yang pertama kain dasar, yang kedua baju, yang ketiga sarung, yang keempat penutup kepala atau kerudung, yang kelima kain penutup bagian paha. Tujuannya adalah untuk menutup aurat secara sempurna sebagaimana ketika masih hidup. Adapun dalil berdasarkan praktik sahabat saat memandikan dan mengkafani putri Rasulullah. Jika jenazah adalah anak perempuan yang belum balik, cukup dengan 2 kain dan baju. Tidak wajib memakai penutup kepala. Makruh menggunakan kain sutra karena tidak sesuai dengan kesederhanaan dalam pengurusan jenazah. Selanjutnya yaitu siapakah yang paling berhak mensolati jenazah wanita? Yang paling berhak dalam keluarga terdekat yaitu wali. Suami tidak boleh langsung mensolati tanpa izin wali karena hubungan pernikahan terputus setelah kematian dan wali lebih utama. Selanjutnya yaitu siapa yang mengusung jenazah. Jenazah wanita sebaiknya diusung oleh laki-laki. Alasannya untuk menjaga kehormatan jenazah, menghindari terbukanya aurat. Berdasarkan hadis, jenazah orang soleh akan meminta untuk disegerakan, menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap jenazah. Jenazah wanita dianjurkan ditutup dengan kain saat dibawa, tujuannya agar tidak terlihat oleh orang banyak dan menjaga kehormatan. Jadi, pengurusan jenazah wanita harus dilakukan dengan penuh penghormatan, menutup aurat menjadi hal yang sangat penting. Keluarga memiliki peran utama dalam pengurusan jenazah. Semua tata cara ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga martabat manusia bahkan setelah meninggal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.